Selamat pagi, Suster Magda dan Pak Cio. Terima kasih sekali atas waktu pada siang hari ini. Sudah lama kita nggak bercakap-cakap gitu. Apa kabarnya Pak Suster Magda dan Pak Cio? Baik, baik Pak Luar Seno. biasa, Pak. Oke, eh, dulu saya pernah mendengar ya, Suster Magda dan Pak Cio itu tentang sekolah Ursula membuat sekolah SMA, tapi bukan SMA yang reguler lah, sekolah yang punya keunikan secara khusus. Mungkin bisa dijelaskan dulu, nggak tahu Suster Magda atau Pak Cio itu dijelaskan sebenarnya seperti apa sih sebenarnya bentuk bentuk program ini sekolah yang tidak biasa itu seperti apa untuk SMA, khususnya di program SMA gitu. Namanya apa dan bentuknya seperti apa? Ya, sebenarnya sih Pak, hmm, simple sih Pak. Homeschooling kami itu simple. Kami percaya bahwa sebenarnya kan Tuhan itu punya rencana untuk kita masing-masing. Mm-mm. Nah, tapi seringkali itu kita nggak tahu sebenarnya Tuhan tuh punya rencana apa sih di dalam hidupku gitu. Dan kami percaya bahwa kalau Tuhan punya rencana untuk kita, pasti Dia tuh beri itu senjatanya. Nah, kalau kami melihat bahwa di pendidikan senjata itu apa? Pasti kita diberi potensi dan kekuatan. Mm. Pastilah kami kami katakan bahwa potensi dan kekuatan itu sebenarnya senjata yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita sudah tahu potensi kita, kita tahu kekuatan kita, kita tuh bisa tahu sebenarnya hidup kita tuh diarahkan kemana. Nah, karena ini di bidang pendidikan, maka kan arahnya pasti di pengembangan hidup kita itu kalau anak SMA berarti kan dia kuliah, ya kan? Nah, Mm. kuliah berarti nanti di karir. Itu kan pengembangan hidup kita itu secara umum kan di sana. Ya. Lalu kami mengamati bahwa di dalam penelitian itu ada 80% bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia orang itu salah jurusan dan salah karir. Mm. Akibatnya apa? Sebenarnya akibatnya tuh nggak fulfill. Sebenarnya kita nggak bahagia. Padahal Tuhan mau Mm. kita kan bahagia. Jadi sebenarnya ini eh, dasarnya tuh spiritual sih gitu. Nah, karena Iya. kita mau bahagia, kita harus tahu tadi itu bahwa Tuhan mau Mm. apa. Nah, dengan bantuan kita tahu kekuatan, kita tahu potensi kita, harapan kami bisa membantu anak-anak ini masuk ke dalam 20% itu, tidak masuk dalam 80% itu. 20% Yang dalam arti bagaimana, Suster? jadi maksudnya bahwa mereka tuh sudah jelas sejak di SMA, tahu nih aku punya kekuatan ini, aku punya bakat ini, aku punya kekuatan ini, maka Oke. aku mau jadi apa? Hmm. Nah, ketika dia tahu misalnya sajalah, dia tahu nih aku nanti mau berkarya untuk membantu orang di mental health misalnya. Hmm. Maka dia sudah tahu, oh berarti kalau aku kuliah, aku akan masuk kemana? Di Hmm. dalam kuliah itu nanti setelah itu eh, pengembangan profesiku akan kemana? Hmm. Nah, kalau yang terjadi sekarang kan anak-anak seringkali ditanya SMA, cita-citamu apa? Mereka blank. Maka akhirnya ikutanlah teman-temannya masuk eh, jurusan tertentu yang dia bilang itu bukan sebenarnya aku nggak suka gitu. Hmm. Bisa jadi nanti dia drop out, bisa jadi kemudian dia pindah jurusan, bisa jadi dia jalanin tapi dia nggak happy gitu. Atau Hmm. dia selesaikan tapi nanti ketika kerja dia ngambil sesuatu yang bisa sangat berbeda. Hmm. Menurut kami kok wasting time ya. Kalau Oke, dari oke. awal sudah jelas dia mau apa, kemudian memilih jurusan apa, itu kan percepatan nanti untuk Mm-mm. pengembangan dirinya. Mm. Sebenarnya itu Oke. bermula dari sana. Nah, Mm. kami melihat bahwa kalau kami membuat sekolah formal, formal itu akan ada batasan-batasan kurikulum. Mm. Sehingga menurut kami yang paling ideal ya homeschooling. Mm. Eh, Model yang kami gunakan adalah ada tesnya, namanya talent mapping. Mm-mm. Talent mapping ini nanti akan memetakan apa kekuatan dan potensi kita. Mm. Kemudian anak itu akan kita dampingi untuk melihat, oh kamu punya kekuatan ini, kamu punya potensi ini. Kemudian akan banyak sekali eh, dalam masa pembelajaran 3 tahun itu kita stimulus untuk kemudian Mm. mereka bisa mengkonfirmasi bahwa iya
aku memang benar punya kekuatan ini, aku cocok nih di sini. Hmm. Sebenarnya ada 4 E. Pertama, Hmm. bahwa dia enjoy nggak. Hmm. Itu salah satu kriterianya. Kedua, ketika dia melakukan hal itu easy nggak, Hmm. gitu. Merasa Lalu, dia artinya merasa mampu ya. ya dia mampu. Hmm. Ketiga, hasilnya baik nggak, Hmm. gitu. Nah, nanti yang keempat ini kalau dia sudah bekerja, berarti akan menghasilkan earn di sana. Hmm. Hmm. Nah, kan bisa saja kita bisa mengatakan bahwa kalau di grow mindset kan bahwa semua orang bisa jadi apa aja, bisa Hmm. Hmm. mencoba apa. Benar, itu benar, tidak salah. Tapi kalau kita lihat misalnya, ada 2 anak. Satu memang dia berbakat di tari, satu dia berminat aja di tari, tapi sebenarnya dia Hmm. nggak punya bakat itu. Hmm. Kita akan melihat bahwa dua-duanya bisa aja sukses. Hmm. Tapi eh, kalau memang dia sama-sama berjuang, kemungkinannya akan lebih cepat ini yang memang punya bakat. Ya. Karena istilahnya kan dia nggak usah mati-matian, emang emang sudah punya, itu akan lebih jauh lebih cepat daripada yang tidak punya, dia akan menghabiskan waktu lebih Hmm. banyak. Nah, Hmm. kita berpikir kalau kamu punya bakat dan itu kamu kejar, kamu cuma butuh tiga jam misalnya kan, dengan yang kamu tidak punya bakat, kamu harus ngejar 6 jam. Kenapa 3 jam itu kamu nggak lakukan pengembangan yang lain? Hmm. Hmm. Itu Oke. sih Pak. Sehingga Oke. harapannya ya mereka nanti bahagia sih. Sudah jelas, oh dalam Oke. hidupku aku mau ini. Gitu. Jadi anak secara simpel ya, berarti anak ini dilatih untuk menemukan dan mengerjakan sesuatu yang dia memang interest di situ dan punya kemampuan dasar di situ supaya speed of development-nya menjadi lebih cepat gitu ya. Dan itu Iya, mereka akan kalau itu mereka akan merasa enjoy doing gitu. Jadi itu ya. seperti ya nih ya, seperti membangun learning trajectory sebetulnya ya. Hmm. Apa pathway, pathway Ah, eh, ya, betul Pak. menyediakan pathway siswa di level SMA untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang dengan jurusan dan pilihan yang pas gitu ya. Iya, Oke, betul Pak. terima kasih. Berapa siswa sekarang yang bergabung di program ini? Kami mulai dari bulan Agustus, sekarang baru Heeh. 5 siswa. Oh, 5 siswa. Ya. Oke, lima siswa. 4 SMA, 1 SMP. 4. Oh, SMP Iya, juga ya ada. iya. Ini baru sekali Pak. Jadi ini juga perkembangan Hmm. eh, yang sebenarnya tiba-tiba. Rencana dari awal itu kami berpikir kami akan luluskan 1 angkatan dulu, baru kami Hmm. akan merambah ke SMP. Awalnya seperti itu, Pak. Eh, Nah, tapi dalam perjalanan eh, kami melihat bahwa kelompok ini kan kecil, kalau homeschooling itu mm-mm, kan kecil. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kan leadership itu sangat penting. mm-mm, Kolaborasi itu sangat penting, komunikasi itu sangat penting. Ini semua yang dibutuhkan gitu. Nah, mm-mm, kalau komunitas terlalu kecil, kemungkinan mereka untuk jauh lebih berkembang daripada sekolah formal itu akan terbatas. Itulah mm, kemudian kami berpikir, oke ya, bagaimana ya cara untuk membuat anak-anak SMA ini leadershipnya nih jalan nih. mm, Maka kemudian saya pikir, oh baik nih, kalau ada adiknya mm, mm, SMP. Sehingga mm. model pembelajaran kami itu kan 3 hari mereka di rumah, 2 hari di sekolah. Nah, Oh, oke. 2 hari di sekolah ini kami blend, jadi pembelajaran mereka barengan. Jadi satu Jadi ya. ya jadi satu, sehingga ada tugas dari kakaknya untuk Mm. menjadi angel untuk adiknya Oh, gitu. oke. Dan adiknya akan belajar kan cara berpikir yang lebih dewasa Mm, karena mm. pembelajaran dilakukan bersama. Oke. Jadi itu menggunakan model homeschooling, Ya, tetapi dimodif diadakannya di sekolah, yaitu 2 hari ya di sekolah ya. iya, 2 hari di sekolah, 2 hari full. iya. dua Dari hari. sebenarnya kami mulainya dari jam 8 sampai jam berapa Pak Cil selesainya? Jam 8 sampai jam 12.30 waktu normalnya. Tapi Normal. Oke. pada kenyataannya setelah jalan yang kami jalani itu Eh, bisa setengah 8, bisa jam 7 mereka sudah datang. Pulangnya ya sekitar jam 2, jam setengah 3 lah kurang lebih. Oh, oke. Nah, ini kan levelnya SMA dan tadi tadi mulai juga SMP. Jadi untuk levelingnya ya, leveling SMA. Berarti nanti anak akan memakan
waktu belajar juga sama 3 tahun usia di SMA, sama persis. Untuk sistem assessment-nya berarti menggunakan sistem assessment juga homeschooling gitu ya. Ya, silakan Pak Cio. Bagaimana Pak Betul, Cio? Pak. Ya, kita gunakan sistem homeschooling. Jadi caranya seperti ini, Pak. Misalkan satu anak eh, si A ya, si A itu masuk. Ketika masuk itu kita petakan dulu setelah tadi yang sudah sampaikan talent mapping, dia Heeh, minatnya kemana, terus kita sampaikan dulu kurikulumnya semua. Nah, dari kurikulum itu kan misalkan dia dari 17 mata pelajaran di SMA itu heeh, semua dia dia jalani dengan porsi yang datar gitu ya. Jadi ya, ada yang mayor, ada yang minor. oke. Ya, dia misalkan sukanya ke arah bidang sosial, misalkan ekonomi, Mm, mm, antropologi, sosiologi itu jadi mayornya dia gitu ya. mm, mm, Minornya misalkan ya biologi, eh, kimia, misalkan itu minornya. Nah, yang mayor ini punya porsi lebih besar. Di mm, mayor pun kita bisa bisa masih bisa pilih-pilih, bisa cacah-cacah lagi, misalkan ke arah mm, mana. Saya lebih suka ke arah misalkan lebih suka ke arah bisnis. Jadi mungkin porsi akuntansi saya lebih tinggi daripada yang lain misalkan. Nah, dia mm, dia ambil dia boleh pilih. Itu kesepakatan pertama dan mm, diketahui oleh orang tua. Orang tua menyetujui, kami menjalani itu, terus gurunya juga akan eh, menyetujui ini, merancang sama-sama, sepakat pembelajarannya. Kemudian di akhirnya asesmen. Nanti asesmennya juga disepakati bersama. Nah, jadi anak mengusulkan ada 6 asesmen yang bisa dilakukan. Bisa ujian tulis boleh, mm, ujian lisan juga boleh. Kalau enggak dia unjuk kerja atau praktikum mm, boleh, atau dia buat suatu karya tulis juga boleh, atau dia mm, buat satu project juga boleh. Projectnya mau mm, mau project standalone atau project kolaborasi dengan mata pelajaran boleh, atau dia mm. buat satu aksi sosial atau gerakan Oke. apa itu bisa saja dia sepakati bersama-sama. Nah, asesmennya juga bisa kolaborasi, Pak. Jadi satu kali kegiatan atau satu kali asesmen itu untuk beberapa mata pelajaran bisa kita fasilitasi. Oh, Kurang lebih oke, seperti oke. itu, Pak. Oke, berarti kan begini, eh, sudah ada tim dari tim guru itu menyiapkan materinya kan berarti ya, sama tugas-tugasnya. Apakah begitu? Ya, jadi kurikulumnya sudah kita buat, Pak. Mm-mm, Mapel-mapelnya semuanya, terus bab-babnya. Nah, kita mm-mm. tayangkan, kita tawarkan ke siswa gitu. Itu Oh, di pertama pembelajaran oke. itu. Terus siswa menyusun pathway-nya gitu. Ya, ya dengan orang tua. Oh, bersama orang tua. Ya, Disetujui oleh orang tua. Terus itu untuk 1 semester ya, atau perancangan itu untuk untuk satu per semester satu semester, Pak. per 1 semester ya. Per satu Jadi semester. dibuatkan slot 1 semester gitu. Jadi nanti di sekolah, apa bedanya di sekolah dengan di rumah? Kalau Nah, begitu. kalau yang di rumah kan tadi yang 3 hari yang sudah sampaikan itu Heeh, belajar mandiri kan, Pak. Kita pakai modul oke. boleh, boleh Mm-mm, juga dia ada pertemuan dengan guru pakai mm-mm, via Zoom meeting mm-mm, seperti ini, atau dia menggunakan WA atau dia menggunakan mm-mm, apapun juga boleh. Nah, mm-mm, pembelajaran mandiri itu ada pembelajaran secara akademik bisa, Pak. Bisa mm-mm, juga secara pengembangan diri. Misalkan kalau dia memang eh, orangnya ke arah seni, misalkan dia ingin les musik atau les yang lain, ya boleh di situ. Jadi tiga mm. hari itu dia boleh boleh pengembangan diri, skillnya dikembangkan, akademiknya dikembangkan. Itu misalkan Senin, Selasa, Rabu gitu. Nah, Oke, Kamis, Jumat 2 harinya itu datang ke sekolah, Pak. oke. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah gini, ini kan hal yang baru ini. Dia dilakukan oleh sekolah homeschooling biasanya di luar sekolah sih. Lembaga-lembaga tertentu yang melakukan homeschooling. Nanti untuk sistem assessment-nya atau pengakuannya bagaimana? Ketika lulus SMA, terus ijazahnya seperti apa? Saya sudah tanyakan ini ijazahnya ke dinas, Pak. Mm-mm, Eh, Dinas bilang sama, boleh. Jadi bisa masuk kemana, ke universitas manapun juga. Kemudian saya tanya ke universitas yang bersangkutan langsung. Saya mm-mm, tanya ke 2 universitas, sorry, 3 universitas negeri dan mm-mm, 2 universitas swasta, Pak. Jadi mm-mm. dan dia bilang oke saja. Jadi ini nanti dia akan mendapatkan ijazah kayak model ijazah persamaan atau ijazah kayak anak SMA.
ijazah paket C jadinya Pak. Oh, pakai C ya? Oke. Ya, 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 model pakai C. Ya, kalau pakai C bisa untuk kemana-mana sama setara ya. gitu. Ya. Oke. Eh, Suster, bagaimana program yang baru ini, strategi Suster dan Pak Cio itu untuk mendapatkan dukungan? Dukungan ini kan sekolah levelnya ya, idenya dari sekolah, terus bagaimana mendapatkan dukungan dari yayasan, bagaimana mendapatkan dukungan dari internal juga di dalam sekolah itu sendiri, mungkin mendapatkan dukungan dari orang tua. Minimal sekarang sudah ada 5 ya, sudah ada 5 orang tua yang Hmm. mempercayakan ke program ini. Ya. Memang ide ini kami godok selama hampir 2 tahun, Pak. Oh, oke. Begitu. Jadi kami memang banyak belajar. Jadi tahun pertama itu kami hanya belajar. Jadi banyak Hmm, kami ke tempat homeschooling untuk melihat model-modelnya. hmm, Karena memang sekarang itu inovasi di homeschooling itu sebenarnya udah luar biasa banget, Pak. oke. Ada homeschooling yang dia seperti formal masuk setiap hari, Pak. Oh, oke. Gitu. Yang Banyak jamnya model juga ya. seperti jam formal gitu. Iya, Tapi iya. pasti ada fleksibilitasnya di Hmm, sana. hmm, Jadi hmm, model-modelnya tuh sudah banyak sekali. hmm, hmm, Dan itu kami merancang kurikulum kami eh, dan dari yang kami lihat sama sekali tidak ada pertentangan nilai-nilai yang ada di homeschooling yang akan kami buat hmm, pada waktu itu dengan visi misi pendidikan Ursulin hmm, begitu. Sehingga itulah yang kemudian kami bawa ke atasan saya dan mereka mengatakan, "Oh, oke, silakan dicoba saja." Begitu. hmm, Dan kalau untuk guru-guru sebenarnya nggak ada masalah karena kan ini dua hal yang berbeda. hmm, Guru-guru yang ada di sekolah itu kan mereka di formal. hmm, hmm, Sedangkan ini kami buat sesuatu yang berbeda lagi. Tetapi kami juga mengajak mereka untuk terlibat, hmm, khususnya untuk mata pelajaran tertentu. Karena hmm, kan anak-anak juga bisa meminta mereka butuh pelajaran apa. Jadi itu juga mereka sebagian dari mereka kita ikut sertakan, Pak. oke. Apalagi untuk yang SMP. Kalau yang SMP itu sebenarnya sangat terbuka sekali nanti Hmm, kerjasamanya dengan SMP yang formal, hmm, gitu, Pak. ya, ya. Oke. Dari ini kan start Agustus ya sampai sampai sekarang itu. Jadi berapa bulan itu sekitar 7 bulan ya. Hmm. 7 bulan. Itu dari evaluasi sementara bagaimana Pak Cio selama 7 bulan ini? Plusnya di mana? Hal yang perlu diperhatikan untuk ke depan seperti apa? Ada beberapa temuan menarik menurut saya. Jadi Ya. ya, selama ini kan saya juga berkecimpung di formal ya. Jadi selama ini saya udah bertahun-tahun berkecimpung di formal. Jadi Mm-mm. pikiran saya selalu ke formal kan. Dan Mm-mm. itu selalu diingatkan oleh suster maka hati-hati itu kamu pikirannya formal, masih formal kan harusnya Eh, non formal gitu. Jadi eh, eh, segala sesuatu tuh saya ingin ada seragam, ingin ada eh, panduan, ingin ada eh, capaian gitu kan. eh. Sedangkan setiap anak kan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing kan, Iya. berkembangnya unik kan gitu. Jadi, nah saya melihat memang dan tekanan suster dan juga kami sepakat sama-sama yang mau kita arahkan itu perkembangannya adalah perkembangan skill dan karakter gitu. Jadi skill Hmm. dan karakter kan kalau pengetahuan pasti nyusul lah, nanti pasti ikut gitu ya. Tapi Hmm. keterampilan dan attitude itu yang kita utamakan. Dan Hmm. waktu pertama kali kami terima beberapa siswa itu yang kami terima itu pertama kali 3 yang kami terima, memang eh, secara apa ya, secara kasat mata kita lihat langsung gitu ya, sulit sekali menyamakan itu ya. Jadi eh, keterampilannya sangat berbeda dan latar belakang mereka itu dua dari mereka itu homeschooling dari kecil, dari SD Oh, mereka homeschooling dan homeschoolingnya itu homeschooling mandiri. Jadi oke, memang oke. tidak ketemu dengan komunitas gitu. Oh, ha, ha, ha. Nah, sekali itu kan dimasukkan masuk satu kelas Hmm. bersama-sama kan. Ketika masuk kelas satu bersama-sama itu perbedaan pendapat, cara berpikir, cara berkomunikasi itu sangat menurut saya sangat perlu tantangan lah. Mereka banyak Hmm. tantangan untuk mereka untuk menyelesaikannya gitu kan. Nah, kami lakukan ini setiap hari Kamis dan Jumat. Kami jalani dari pagi sampai siang itu kami jalani dan terlihat progresnya gitu. Mereka sudah mulai bisa menyapa dengan baik, merespon, udah gitu berpendapat, eh, cara berpakaian juga, kemudian cara dia berpikir, cara dia menyelesaikan masalah.
di dalam kelompok tidak mudah gitu. Jadi 3 orang waktu itu masih 3 ya, 3 orang itu dikelompokkan membuat satu project. Wah itu projectnya sederhana menurut saya gitu. Wah itu cepat Hmm. bisa harus dibuat. Tapi buat mereka itu bukan sederhana, menjadi sulit karena mereka tidak biasa untuk berkolaborasi, Hmm. menerima pendapat orang lain, udah gitu mengutarakan pendapat dengan baik, bernegosiasi gitu kan. Mungkin itu perlu teknik-teknik buat mereka gitu. Nah, setelah kami jalani kurang lebih sampai bulan November, akhir Hmm. November, ya November lah, itu mulai terlihat mereka boleh mulai menerima, oh seperti ini ya. Saya menghargai pendapat orang lain itu seperti ini. Atau kalau saya ingin dihargai pendapat saya harus membuat argumen yang seperti apa gitu kan. Kata-kata persuasif apa yang membuat pendapat saya bisa diterima oleh teman-teman gitu. Nah itu menurut saya skill-skill seperti itu perlu. Dan saya melihat kalau kita buat beri spasi atau beri ruang kepada mereka untuk berpendapat, beride gitu, itu mereka ternyata tergali gitu. Dan mereka senang Hmm. dan ditandai dengan apa? Walaupun kita sudah hentikan diskusinya, gitu, hentikan diskusinya, ternyata mereka tanpa saya tahu di rumah itu mereka buat grup apa ya WA grup sendiri-sendiri Ya, mereka ya, ya. diskusi di situ. Besoknya mereka utarakan ke saya gitu. Oh, kita Oh, punya ide gitu. Oh, saya kaget. Ternyata mereka diskusi itu sampai larut malam, mungkin sampai diskusi ya, untuk ya, hanya ya. untuk meyakinkan saya bahwa proyek ini penting buat mereka gitu ya. Saya pikir, oh ini bagus juga gitu. Keterampilan-keterampilan seperti itu menurut saya menemukannya gitu. Jadi mereka otomatis menjadi sebuah komunitas yang belajar ya. Terbentuk komunitas ini kecil, ya, kecil komunitas kecil yang untuk terus belajar. Oke, itu hal yang menarik. Tapi apa kira-kira untuk suatu tantangan yang terus harus eh, apa ya diperhatikan untuk kedepannya secara teknis mungkin Pak Cio. Kalau kayak yang saya tangkap di eh, ya baru 7 bulan inilah Hmm. tantangan ke depannya sih sebetulnya mereka eh, lebih ke arah banyaknya apa ya aktivitas-aktivitas yang dicoba oleh mereka gitu. Mereka tuh Hmm. perlu beberapa kali aktivitas cobaan lah. Mereka harus mencoba beberapa kali. Walaupun di semester 1 ini, semester 2 ini kita sudah mulai juga mereka sudah magang. Mereka magang, ikutan kerja di perusahaan dan lain-lain. Tapi menurut saya juga perlu mereka perlu beberapa kali lah uji coba Hmm. untuk Hmm. meyakinkan bahwa ini ya inilah yang saya temuin potensi yang saya temuin itu. Tantangannya itu sih mencoba lebih banyak Ya. mencoba. Tapi ada nggak struktur programnya? Misalkan batasan-batasan di tahun pertama seperti apa, tahun kedua seperti apa, tahun ketiga seperti apa gitu. Jadi untuk pertama sih menurut saya mereka mengenal wawasan itu ya. Hmm. Wawasan mereka. Jadi yang pertama kali yang ingin dikenalkan adalah membuka wawasan. Hmm. Jadi mungkin level pertamanya mereka harus membuka wawasan mereka Hmm. sebanyak mungkin. Ya lewat 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 narasumber, lewat berkunjung langsung. Yang jelas wawasan mereka harus dibuka gitu ya. Mereka harus kaya dengan wawasan dulu gitu. Jadi Hmm. wawasannya mereka harus diperkaya dulu Hmm. supaya mereka bisa tahu oh ini potensi saya tuh ke arah mana gitu. Hmm. Yang level keduanya mungkin lebih ke arah aktivitas. Jadi mereka harus mencoba mengenal beberapa aktivitas gitu. Oke, Nah, ya kalau mereka terima sudah kasih. mengenal aktivitas, level ketiganya adalah memberi ruang untuk berkreasi, memberi Oke, ruang untuk berpikir kritis mereka. Jadi bagaimana mereka bisa berpikir kritis atau ruang berkreasi atau ruang beride kalau wawasan tidak kita letakkan dari awal gitu. Jadi mungkin seperti itulah Pak. oke, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir ini untuk Sister juga untuk Pak Jo. Kira-kira seberapa optimis untuk ke depan sekolah model ini bisa berkembang, terutama dari jumlah siswa ya, dari jumlah siswa gitu. Ya. Kalau saya sangat optimis, Pak, Oke. melihat bermula dari 3 anak gitu ya, sekarang Hmm. jadi 5. Tapi sebenarnya bukan soal kuantitasnya sih, Hmm. tapi lebih pada kualitasnya yang kami mau. Hmm. Karena kan ini kan munculnya juga dari keprihatinan. Hmm. Eh, saya melihat bahwa setiap kali setiap kali saya bertemu dengan mereka, itu selalu seperti saya tuh di di apa ya Pak, diyakinkan lagi bahwa ini nggak salah jalan, ini nggak salah jalan. Dari Hmm. mana saya punya begitu besar keyakinan? Karena seperti tadi yang contohkan sudah disyaringkan oleh Pak Ciu, melihat perkembangan mereka tuh luar biasa. Yang Hmm. tadi itu dari anak ada satu anak yang
aduh berkomunikasinya minim sekali. Bahkan temannya pun ketika buat proyek bersama sampai nangis dibuat oleh dia karena sangat minim berkomunikasi gitu. Padahal mereka punya target dan sebagainya. Em, kita hanya dan ternyata turn point-nya dia itu pada waktu kita beri kesempatan magang. Eh, Hmm. dan itu dia sharingkan, dia pertanggungjawabkan hasil magangnya, dia cerita apa saja yang dia pelajari selama 10 hari itu, kemudian setiap harinya ngapain, dan akhirnya dia mendapatkan apa. Salah satu dia katakan bahwa eh, komunikasi saya menjadi lebih baik. Dan itu nyata sekali. Kalau dulu dengan saya juga seperti takut gitu ya. Kalau sekarang maaf kesannya tuh malah dia cari muka gitu Hmm. kesannya. Karena begitu selalu apapun dia selalu ingin bicara gitu. Hmm. Jadi itu perubahan yang menurut saya luar biasa. Kemudian ini ada anak satu juga yang baru pindah itu bahwa dia anaknya sangat pintar secara kognisi gitu. Tapi memang eh, dia mengatakan bahwa kenapa mau bergabung karena saya memang itu yang saya ingin pelajari karakter dan skill saya. Dan memang benar baru beberapa lama perubahan-perubahan itu nyata dan Hmm. begitu gampang merespon apapun yang diminta. Hmm. Nah, anak yang lain memang sudah bertumbuh dan itu begitu gampang, jadinya semakin bertumbuh begitu Pak. Yang kalau untuk saya pribadi tantangannya adalah kami sanggup terima berapa anak ya dengan Oh gitu ya. kemampuan SDM kami sekarang. Kan SDM kami sekarang masih sangat terbatas. Eh, yang turun langsung terjun lapangan kita bertiga sih. Pak Cio ya sebagai kepala sekolah yang langsung ngayomin anak-anak, saya di bagian karakternya, kemudian Pak Theo di talent mappingnya gitu, Bu Ika di projectnya. Dan tentu guru-guru yang hanya sekali-sekali masuk untuk mata pelajaran. Itu yang menjadi yang menjadi mulai eh, ketika sudah 5 anak, itu pertanyaan yang sudah muncul di dalam otak saya. Hmm. Kami sanggup berapa ya dengan 4 personil ini? Sebab kan pembelajaran ini sangat personal. Hmm. Nah, kalau sangat personal, itu kan memerlukan energi yang sangat Hmm. Hmm. besar. Karena pendekatan kepada setiap anak itu akan sangat Hmm. berbeda. Tapi sebenarnya ketika kita bisa melakukan itu, anak-anak ini akan berkembang dengan sangat luar Hmm. biasa. Ini sekarang Oke. sudah ada yang sudah masuk dalam magang kedua gitu. Kalau Oh. kalau untuk saya tantangan terbesar itu. Kemudian yang ingin saya tambahkan Pak, target kami di tahun pertama adalah yaitu mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa meningkatkan karakter mereka, mereka bisa meningkatkan kemampuan komunikasinya. Itu yang tahun pertama. Tahun kedua, mereka sudah semakin yakin dengan potensi dan kekuatan mereka. Karena dari Hmm. tahun pertama kami sudah banyak sit-in di universitas-universitas Hmm. untuk meyakinkan apakah itu cocok untuk mereka. Nah, itu juga kemudian di tahun kedua proyek-proyek mereka sudah diminta untuk disesuaikan dengan arah yang mereka mau tuju. Dan Hmm. target kami di tahun 3 mereka sudah harus 100% yakin bahwa mereka mau kemana arah hidup mereka. Oke. Gitu, Oke. Pak. Menarik. Menarik. Eh, tapi secara manajemen ya, secara manajemen itu tahun depan lah, yang pendek saja, pendek, jangka pendek. Eh, itu Suster dan Pak Cio mengharapkan menerima berapa siswa? Secara manajemen loh ini, secara Ya, manajemen ya, sekolah ya. gitu, manajemen itu. Kalau kami berkata, Pak, maksimal kami bisa terima itu 15. 15 ya. Ya. Oke. Kira-kira kalau begitu effortnya seperti apa ya supaya 15 tercapai? Mungkin ke Pak Cio ya secara teknikal gitu. Ya, kalau saya menangkap sih sebetulnya bukan ini ya, Pak. eh, Orang tua itu sangat sangat faktor yang sangat penting bagi kami menurut. Jadi Hmm. sampai kemarin itu ada salah satu murid kita bilang seperti ini, Pak. Hmm, Pak Cio nanti kalau ada pertemuan orang tua atau promosi apa saja, mohon saya dilibatkan gitu. Karena saya ngerti anak saya berubah di sini gitu. Oke. Nah, saya pikir, oh berarti ini ada orang tua yang menjadi apa ya faktor penting bagi kita ya untuk Marketer, marketer ya. marketernya itu ya. Iya, ya. Wah ini saya pikir oke juga nih. Hmm, Bahkan hmm, saya udah mau cari jadwal-jadwal pertemuan-pertemuan orang tua gitu. Saya mau
undang mereka, undang dia ya untuk mempromosikan homeschooling. Jadi saya pikir juga eh, dengan itu bisa sih yang kita dapat gitu ya. Oke. Satu itu, yang kedua kemarin ada alumni juga eh, apa ya eh, punya channel-channel lah, channel-channel di area-area public public area seperti apa ya, Hmm. kayak di kafe, di mall-mall gitu. Dan ini saya Hmm. pikir, wah ini makanan empuk ini ya untuk homeschooling ini ya, Hmm. untuk menampilkan mereka untuk menjadi membuktikan untuk validasi bahwa mereka punya potensi, punya apa dan bisa dilihat gitu kan. Hmm. Nah, saya pikir untuk mencapai tadi ya misalkan sampai 15 ya optimis sih ada sih di depan kita gitu kan. Oke. Wah, ya berarti kenaikannya gratis ya dari 4 ke 15 itu eh, berapa persen itu? 300% Pak Cio. Iya. Tapi it's menarik, inovasi ini menarik ya untuk ke sana. Oke, terima kasih sekali Suster Magda dan Pak Cio. Ke depan mungkin saya akan bisa belajar lebih dalam lagi tentang strukturnya dan sebagainya. Tapi untuk membuka wawasan saya, ini hal yang sangat menarik tentang hal inovasi. Oke, terima kasih sekali. Tapi jangan ditutup dulu ya. Oke, terima kasih sekali Pak Cio, Suster Magda, sukses selalu ya.